Oke, selamat pagi semua. Balik lagi di sini sama gua. Pagi hari ini gua akan bahas soal persiapan menaiki gunung bersama kawan gua yang udah beberapa kali naik gunung bareng gua sendiri. Apa kabar, Bro? Sehat. Alhamdulillah. Lalu gimana? Alhamdulillah gua sehat juga. Sekian lama. Sekian lama udah nggak naik nih ya. Gede Pangrang lo bagus ya. Belakang. Gokil sih parah. Kangen nggak? Boleh banget. Kapan nih? Next lah ya. Waktu. Sambil nunggu kawan kita juga si Ijul. Sambil ngopi kali ya. Boleh, kita ngopi dulu kali Boleh pagi banget. nih. Biar asik. Nah, kita kopiin dulu lah. Sambil matang. Cukup ya. Sekali ngobrol kali ya. Oke bro, di sini lu udah pernah naik kemana aja bro? Selain Gunung Gede sama Cikuray sama gua waktu itu. Pokoknya selain sama lo Gede nih sama Cikuray itu. Oh, kita sama sempet Pangrango ya? juga, sempet Pangrango terakhir kali. Itu ya gue baru kemarin lah lebaran habis dari Surabaya juga, kampung gue sendiri. Sekalian tuh ya. Lah. Sekalian mudik, sekalian ya buat naik ke atap Jawa Barat, Ya iseng-iseng lah ya, atap rumah, atap Jawa Barat. atap Jawa Barat. Emang gokil sih. Itu bro, langsung ke intinya aja kali ya. Boleh deh, apa tuh? Persiapan apa aja sih buat Persiapan. para pemula untuk naiki gunung? Persiapan. Sebenarnya sih persiapan banyak, lebih ke fisik, mental ya, sama persiapan alat-alat dari barang pribadi lu sendiri. Alat kelompok mungkin masih bisa dibantu, cuman alat-alat sendiri itu agak Pribadi gitu ya. pribadi sama buat kebutuhan lu sendiri ke depannya lah. Nah, tadi lu soal ngomongin fisik. Fisik itu apa tuh yang dipersiapin? Kalau gue nih ya, mungkin biasanya 2 minggu atau sebulan ya, cuman mungkin karena gue sering olahraga jadi mungkin 2 minggu atau seminggu pertama tuh gue biasanya lari atau Jogging gitu, jogging persiapan biasa, ya. endurance aja berapa menit gitu, Biar 15 nggak sampai kaget ya. 30 menit biar nggak kaget. Juga ngelatih jantung, paru-paru, persiapan buat naik kan agak ngap, Menapas, ngelatih ya. napas, otot juga, otot jantung benar-benar dilatih ya. Jadi selain itu mungkin kalau misalkan emang lu lebih fisiknya mau lebih oke, lebih prima, mungkin dalam sebulan lu bisa ngelakuin push up, sit up, back up buat siapin diri buat badan lu Biar lebih prima gitu ya. prima. Apalagi bawa Lebih siap. tas carry berat bikin sakit punggung sama pundak. Nah, itu sih paling ya kalau menurut gue mah. Nah, tadi yang seputar mental itu gimana tuh maksudnya tuh? Mental lebih ke motivasi lu sendiri. Kalau misalkan emang pengen banget ke puncak, mungkin lu bakalan dilatih dari awal sebelum naik tuh. Lu harus sudah bisa siap menerima konsekuensi yang bakalan terjadi, kayak mungkin ada hal-hal yang aneh, yang ganjil lah, apalagi ketemu hewan-hewan yang mungkin lu jarang temuin di kota. Berarti ya, hal liar gitu lah. oke. Kalau buat barang pribadi, soalnya itu bisa dibilang alat tempur lah ya. Alat tempur Kalau kita nggak ada alat itu kita bakal mati di sini. bisa Kemungkinan. bisa. Ada nggak Sebenarnya kemungkinan? bisa. Ada, karena udah banyak banget. Seberapa Apa ya? gede tuh kira-kira Tingkat apanya nih? tingkat misal yang kurang prepare buat barang pribadi yang menyebabkan kematian? Intinya semakin dia kurang persiapan, semakin tinggi resiko dia buat menghadapi kematian. Ya, udah banyak kasus lah, dari kayak nggak bawa sleeping bag untuk tidur sampai hipo sampai meninggal gitu. Nah, padahal gunungnya pendek. Itu malah bukan cuma satu orang, malah lebih dari satu orang atau 2 orang di daerah Gunung Jawa Barat. Udah beberapa bulan yang lalu lah. Ada itu sempet ya. Sempat viral juga kan di daerah Bandung apa Sumedang gitu, salah satu gunung di sana. Dan Airnya tambahin kali, kayaknya kurang ini. boleh deh, boleh. 2 gelas nih kita kopi. Iya, 12. Lagi nggak apa-apa, lagi aja. Habisin kali ya. Habisin dah. Ngerokok aja bro, nggak apa-apa. Kalem kopi belum diaduk. Soal tadi lu Barang. sebut hal ganjil. Ganjil. Ada nggak yang pernah lu alamin selain bareng gua waktu itu di gunung ini, di gunung gede ini belakang? Padahal gunung gede ya, gunung rame.
ganjil pasti ada aja lah, cuma gimana kita nerima sama bisa nyikapin aja gimana orangnya, dan gak usah panik lah, gak usah apa ya istilahnya, ya udah mereka ada jadi biarin aja. Asal Tergantung nggak- niat kita berarti di sini jadi ya. gimana niat kita mau ngapain nih ke gunung. Kalau Tujuan kita wisata ya udah kita mau ganggu dia. nikmati ya udah nikmati aja. Jadi kalaupun dia musuh ini udah nikmatin aja lah, intinya mah nikmatin. Yang penting kita nggak ganggu dia. Iya. Kalau dia mau ganggu kita ya sok kita terima aja karena itu Terima kan aja. wilayah dia kan. Karena emang mereka ya, Iya, punya mereka. rumah mereka berarti ya. Jadi ya nikmatin aja apapun yang terjadi. Matahari mulainya kan Makasih lo nih ya. Ini bro, mau pisah jalan. ah, tantangan apa aja sih terbesar dari setiap gunung itu? Tantangan yang paling utama sih ke emang yang tiga tadi yang gue sebutin itu ngaruh sih. Kalau misalkan cuaca emang lagi buruk, lu barang pribadi lu harus emang udah siap. Terus apalagi fisik, kalau cuaca buruk kan udah pasti fisik tuh digempur terus. Yang terakhir tuh tinggal mental lu. Jadi kalau misalkan motivasi lu down, kalau misalkan cuaca lu begitu ya udahlah wassalam lah, udah gitu. Sugesti juga ngaruh nggak tuh? Sugesti mah ngaruh sih, ngaruh ke motivasi lu sendiri buat naik gunung itu gimana. Kalau sugesti kita lemah, Kita Nah. lemah, kita mungkin nggak bakal berhasil. kita bakal nyampe ya. Cuma kalau emang kondisi udah nggak bisa dipaksa, jangan dipaksain juga ke atas. Itu Malah kita ngantar nggak bisa, nyawa ya. kita nggak bisa ngelawan alam lah istilahnya. Bisa ngantar nyawa nggak kalau kayak gitu? Bisa kita menghantarkan diri kita pada Pada Tuhan kematian, Yang Maha Esa. Mungkin mempercepat umur ya. bercepat. Masih Nah. muda. Gunung yang berkesan di lu tuh apa aja? Yang pernah lu daki? Berkesan. Sebenarnya sih udah sering satu ini yang gede, cuman itu tuh selalu berkesan sebenarnya setiap gunung. Cuma yang paling berkesan sih tetap di gede, apalagi di posisi di alun-alun Surya Kencana. Itu lo kayak lepas banget rasanya bisa di tempat seluas lega itu, hamparannya tulis di mana-mana, lo bisa ketawa-ketawa lah, seru lah pokoknya, berkesan banget. Berarti alun-alun Surya Kencana di belakang gunung ini enggak dong? Apa Bisa kira dibilang Sohoki? iya, tapi agak sulit dijangkau karena Karena medan yang medan yang lumayan lah. belum lagi waktu itu Lu ada inget lah. anak ini Iya. Black Panther. Ada Black Dom Didi bro, tuang aja. Tuang ini kita. Belum lagi anak Black Panther, cerita sama tentang kaki di atas. Anak Ketemu gunung belum emaknya. lengkap ngopinya kalau Belum. ngaduknya belum pakai bungkusnya. Oh, itu. Iya, iya. Bener deh itu. Ini ngomongin soal barang-barang pendakian, mulai dari ini aja dulu deh. Kalau lo Oke, mau Bro. lengkap, emang mau lengkap tinggi. Kalau mau lengkap dari atas kepala mungkin lo bisa pakai topi, entah kupluk atau topi rimba. Dan kalau mungkin kalau mulut biasa pakai buff sih. Atau mungkin yang Slayer ya, nggak tahu buff ya. Slayer atau buff. Masker juga bisa sih, cuman kurang dukung sih kalau buat kegiatan outdoor. Lebih oke buff berarti ya. Buff, biasa sih buff. Kadang ada topi rimba yang sekalian buff juga kan. Terus Iya ada. mulai ke bawah dari baju tempur, baju yang kalau bisa yang cepet kering. Nah, Buat yang Mungkin- belum tahu maksudnya itu baju tempur kayak baju PDL gitu. atau kaos yang gampang nyerap keringat tapi juga gampang kering itu maksudnya. Gitu deh. Biasanya kalau anak Mapala kan pakainya flanel lah, kemeja flanel buat outer. Jadi daleman lu bisa pakai entah base layer, entah kaos. Ya entah itu baju kayak olahraga lah atau baju outdoor lah, sport gitu. Mulai ke bawah celana. Sebenarnya sih kalau ke gunung lebih direkomenin celana panjang ya, karena dingin. Apalagi kalau udah masuk semak-semak kan nggak tahu ya ada ular apa enggaknya, kita mah nggak pernah tahu. Cuman lebih oke, apalagi kalau misalkan ke masuk hutan yang lebih rapet vegetasinya, itu lebih ke
ke celana panjang, dan celana panjangnya jangan jeans. Nggak disaranin ya teman-teman. Jangan disaranin pakai jeans karena kalau udah basah Nggak itu direkomendasiin. berat, keringnya juga lama, terus kalau udah basah kan berat tuh, jadi Belum lagi nggak leluasa juga buat nggak ngelangkah. leluasa, bikin lecet, mungkin lecet selangkangan. Terus selain itu juga apa sih namanya, kalau udah basah kan lama kering tuh, jadi kemungkinan hipo Hipotermia tuh tinggi berarti ya. kalau hipo pakai tuh jeans. lebih tinggi. Oke, terakhir bro. Barang yang wajib dibawa oleh pemula saat akan mendaki gunung. Apa sih ya? Dimulai dari kepala sampai sepatu mungkin. Yang tadi sih kayak ya topi rimba atau Topi rimba. topi atau kupluk lah, apalah itu. Flanel standar Mapala biasa. Flanel biasa atau kayak gue gini nggak apa-apa lah, yang penting cepet kering lah, Ah, tipis, walaupun ya kalau bisa pun tebel tapi cepet kering. Terus paling celana panjang, tapi celana panjang yang kayak bahan mungkin bahan bahan kargo ya. kargo taktikal gitu, atau bahan parasut ya, Ya, parasut. bahan bakar. Pokoknya biar lebih jelasnya kalian cek aja di toko outdoor. Toko-toko bahan outdoor biasanya banyak lah. Terus dari kaos kaki juga jangan lupa bawa cadangan lah, buat tidur juga harus dibedain, buat ganti mana buat dipakai. Kalau dipakai tuh kayak pakaian tempur lah. Terus sepatu juga biasanya pakai sepatu gunung lah, jangan sepatu Nah, Vans atau sepatu Sepatu Keds gunungnya itu standarnya semana bro? Yang safety. gitu. Yang safety itu pokoknya seatas mata kaki. Sebenarnya Di atas safety-nya mata kaki. seatas mata kaki itu udah paling safety lah, udah paling aman. Dan diingat juga kalau misalkan emang solnya agak kurang ya mungkin di sol dari awal lah. Bisa di-sol dulu atau bawa jarum Bisa sol buat di-sol yang bisa atau- nge-sol. Iya bisa, siap-siap aja lah pokoknya. Kan tadi itu buat yang dipakai bro. Iya. Nah, buat yang di dalam tas itu yang kita bawa. Yang kita bawa pribadi itu biasa kita bawa buat tidur tuh sleeping bag atau Sleeping jaket juga tuh harus bawa. Bentar. Buat yang belum tahu sleeping bag itu Sleeping bag. kantong tidur kayak Kayak bulat, model bulat. kepompong ya. Kayak kepompong lah pokoknya, jadi ngebantu banget buat kita tidur, Menghangatkan banget ya. hangat banget kalau pakai itu. Ya walaupun tetap dingin sih, cuman itu membantu buat ngejaga dari hipo lah intinya. Terus jaket jangan lupa jaket, tapi jangan yang jaket jeans juga ya, jangan denim gitu, kurang Pokoknya direkomend. standar pendakian semua ya, standar outdoor Pendakian, semua. standar outdoor, dan bahannya ada banyak kok, ada bahan waterproof, wineproof, Polar termasuk. polar termasuk, itu bisa. Ada yang bulu angsa. Kalau emang yang mau gampang dilipat mungkin yang wineproof yang kecil, cuman ya nggak anti air. Dan bahan pribadi juga butuh banget jas hujan. Bro, ngopi ya. Sikat ngopi dulu. Takut kedinginan ntar kurang resep. Buat ya. Selain itu apa ya, oh ini dia buat tidur, Matras. matras sebenarnya masuknya ke pribadi karena buat tidur kita sendiri, entah itu dipakainya nanti di luar atau di dalam, yang penting kita tidur di dalam tuh nyaman, Wajib pakai ini ya. wajib. Tadi jas hujan kan juga udah, jas hujan. Karena takut rembes juga kan tenda. Iya, kalau bisa bawa tasnya juga tas carrier atau Standar semi carrier pokoknya. lah. Standar semua standar Standar pendakian outdoor. untuk pendaki gunung. Karena nggak mungkin lah bawa tas kantor ke atas juga, kasihan pundak bahu. Nah ini bro, beberapa kali gua naik ke gunung belakang ini ada nih yang Gimana pakai tuh? sepatu Vans, Nah itu yang sepatu bahaya, Converse. sebenarnya itu bahaya. Menurut lu gimana tuh? Sebenarnya sih gua Sama kadang dia tuh kayak OOTD gitu naik. Ah, gimana tuh menurut lu? gimana ya, mungkin kalau OTD lu pakainya di atas, lu bawa di carrier mungkin jadi berat lu sendiri ya, mungkin lu bakalan tanggung sendiri resikonya. Cuman kalau emang buat peralatan tempur, lu kayak lu pakai sepatu Vans di bawah atau Converse, sepatu yang harusnya di Dipakai kota, di kota. buat di jalanan bukan di trek gunung, itu nggak rekomen banget sih. Apalagi gripnya juga beda kan, dari bawah gripnya beda, terus mungkin solnya juga agak beda, cepet jebol, malah yang ada tuh ngerusak Malah sepatu jadi lu sendiri. nyiksa diri ya. Lu Kalau udah beli sepatunya rusak. mahal-mahal, dibawa ke gunung cepet rusak ya, buat apa juga, jadi nggak awet lah istilahnya, dan nyiksa lo diri sendiri juga, karena kan bahannya juga tipis, nggak kayak sepatu
apa itu tadi isi tas selain matras, sleeping bag, jaket, baju ganti, jangan lupa baju ganti, baju buat tidur, dan cemilan pribadi, obat pribadi apalagi itu wajib. Itu yang terpenting ya, obat. Pribadi. Kalau misalkan ada yang punya penyakit suka migrain lah, bawa aja paracetamol atau obat yang lainnya bisa dibawa. Standarnya obat warung lah ya. Ya, obat yang bisa. Nah, kalau emang ada penyakit berat itu sebelum penyakit harus dicek dulu gimana ke dokter, gimana baiknya. Kalau misalkan kayak ada yang punya penyakit jantung, riwayat jantung gitu, mungkin bisa dicek dulu sih, nggak bisa langsung naik ke atas. Dan nggak boleh maksa. Nggak boleh maksa karena juga puncak nggak kemana-mana, dia di situ-situ aja kok. Oke, mungkin itu aja bahasan kita pada pagi hari ini. Di Thank you bro. persiapan. Thank you banget udah diundang. Thank you juga udah mau jadi narasumber gua pagi hari ini. Sip. Oke. See you. See you. Oke lanjut. Kerekam gak nih anjing?